Ibu dan saudara-saudara di dalam Kristus, dengan senang hati saya menyapa kita dalam acara menyapa hari ini. Salam. Kali ini saya akan bersaksi bagaimana ia bekerja menyelamatkan dan mendewasakan anak-anaknya yang ia selamatkan melalui pelayanan kami di Pematang Siantar. Di Pematang Siantar ini kami melayani Tuhan selama 9 tahun 4 bulan. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Februari 1984, setelah kami menikah di Nias, kemudian kami berangkat ke Siantar, dan itulah pelayanan kami pertama setelah saya menyelesaikan pendidikan di seminari. Kami melayani di gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Pelayanan ini kami sudah terima sebelum saya menyelesaikan pelayanan di gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus Pekanbaru di Riau. Waktu kami sampai, sesuai dengan visi dan misi gereja Kristen Kalam Kudus, kami sebagai hamba-hamba Tuhan telah dipersiapkan. Amanat agung adalah merupakan dasar, landasan visi misi Kalam Kudus di Indonesia. Artinya bahwa baik gereja maupun sekolah dipimpin, diarahkan untuk melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai landasannya, saya akan bacakan amanat agung tersebut. Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah amanat agung daripada Tuhan Yesus kepada setiap kita orang Kristen, setiap orang yang percaya. Dan sebagai tanggapan, sebagai panggilan juga kepada kita sebagai umat Allah, dan secara khusus kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah landasan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, secara khusus yang ditugaskan melayani Tuhan di sekolah. Inilah dia, gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Gedung ini adalah gedung sudah lama dan sudah tua. Berdiri sejak tahun 1971. Inilah gedung sekolahnya sebelah kiri ini. Bagian kanan ini adalah gedung gereja. Dan ada kamar di bagian belakang gedung gereja itu. Disitulah kami tinggal beberapa waktu lamanya. Setelah demikian, kami sampai lalu diperkenalkan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Timothy Chandra almarhum, yang memperkenalkan kami kepada majelis gereja, kepada badan pengurus yayasan sekolah, dan kepada seluruh jemaat. Selanjutnya, bersama dengan badan pengurus yayasan dan majelis gereja, menjelaskan kepada saya tentang tugas-tugas saya, baik di gereja maupun di sekolah. Kalau di gereja, saya hanya ditugaskan sebagai berkhotbah. Sedangkan di sekolah, lebih khusus sebagai guru agama Kristen dan pembina rohani. Pembina rohani baik kepada siswa dan juga kepada guru-guru. Sebagai pembina rohani, saya
memimpin ibadah guru setiap pagi hari. Dan kepada siswa untuk memimpin ibadah atau kebaktian siswa 1 kali seminggu gabungan. Kemudian sebagai guru agama, karena pada waktu itu ada TK, ada SD, dan SMP, saya mengajar di kelas-kelas akhir. Untuk kelas SD, itu saya mengajar di kelas 5 dan kelas 6. Kemudian, untuk kelas SMP, kelas 1 sampai kelas 3. Itu sebelum ada SMA. Dan setelah ada SMA, mulai dari kelas 1, maka saya lepaskan SD. Setelah SMA ada kelas 2 dan 3, maka saya penuh mengajar di SMA Kristen Kalam Kudus. Saya lepaskan mengajar di SMP. Inilah dia gedung SMA Kristen Kalam Kudus di Jalan Pane yang didirikan pada tahun 1984, semester kedua. Nah, bangunan ini cukup besar. Sehingga ada orang yang berkomentar, wah, ini banknya Kalam Kudus ya, luar biasa, megahnya, besar. Begitulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di gedung inilah 9 tahun saya mengajar di SMA. Dan saya perlu juga bersaksi bahwa SMA Kalam Kudus atau Sekolah Kalam Kudus secara keseluruhan boleh dikatakan sekolah favorit di Kota Pematang Siantar. Dan hampir setiap tahun menghasilkan murid-murid yang luar biasa, baik di tingkat Kota Madya, bahkan di tingkat provinsi, bahkan pernah tingkat nasional. SMA Kalam Kudus pada pertama kali langsung dipimpin sebagai kepala sekolah oleh Bapak Pendeta Timothy Chandra beberapa tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Chandra Wangsa, dan juga itu beberapa tahun hanya oleh karena dia meninggal dunia karena ada penyakit. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA, yaitu Ibu Paulina Oscar. Ibu Paulina Oscar telah mengabdi melayani di Sekolah Kalam Kudus selama 43 tahun. Dan khusus di SMA sampai pada saat ini, dia sudah melayani sebagai kepala sekolah 29 tahun. Luar biasa. Ibu Paulina Oscar seorang pekerja keras, seorang disiplin, dan seorang yang mencintai Tuhan. Boleh dikatakan dia seorang tokoh Kalam Kudus, baik di gereja maupun di sekolah. Di bawah asuhannya lah SMA Kalam Kudus ini betul-betul memberikan pengaruh besar, baik di Kalam Kudus sendiri maupun juga di Kota Madya Pematang Siantar. Secara pribadi saya bangga, dan saya ucapkan kepada Ibu Paulina selamat dan sukses, Ibu Paulina Oscar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam selama saya mengajar di Kalam Kudus, saya boleh mengatakan ada indahnya mengajar agama di sekolah. Indahnya apa? Yang pertama, jiwa-jiwa dari TK sampai dengan SMA. Sebelumnya kan tidak semua mereka sudah percaya kepada Tuhan. Tidak semua ke gereja. Tetapi karena pendidikan, karena visi misi daripada Kalam Kudus menuntut mereka untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dari TK sampai SMA ada di antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka masuk sekolah minggu, remaja, pemuda, menjadi jemaat, dan menjadi pengurus di komisi-komisi. Kita juga bersyukur bahwa orang tua sebagian tidak melarang mereka ke sekolah, tidak melarang mereka ke gereja. Sehingga akhirnya ada juga nanti orang tua yang ikut dengan anak mereka yang sudah percaya. Yang kedua, mantan-mantan anak didik kami, secara khusus yang saya sebutkan ini adalah SMA. Ada mereka banyak yang berhasil sesuai dengan profesi mereka masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Dan lebih-lebih lagi sukacita kami sebagai hamba Tuhan, oleh karena di antara mereka ada yang telah menjadi hamba Tuhan. Di antaranya adalah Pendeta Paulia, Pendeta Alipin, dan adik ipar saya, adik istri saya adalah Renika Daily. Mereka sudah menjadi hamba Tuhan, dan mungkin masih ada lagi yang lain yang saya tidak kenal, yang saya tidak tahu. Pada waktu Alipin masuk saat, saya kaget. Dan dia selesai, dan akhirnya dia menjadi pendeta. Dan sekarang, dialah Sekum Sinode Gereja Kristen Kalam Kulus Indonesia. Luar biasa, bukan? Yang ketiga, saya pernah memukul satu kelas siswa SMA oleh karena ada kesalahan yang mereka lakukan. Ketika saya datang, diam. Dan saya mengatakan, apakah ada? Siapa yang bersalah? Semua diam. Tapi apakah ada kesalahan di kelas ini? Ada yang berbuat salah? Mereka mengatakan ada. Mereka mengaku memang ada. Tapi tidak berani menuduh, menyebutkan nama. Rupanya mereka saling melindungi teman mereka. Oleh karena itu, saya menantang mereka, kalau kalian tidak mengaku, tidak memberitahukan siapa, maka saya hukum satu kelas. Akhirnya, tidak ada yang mengaku. Lalu saya hukum. Setiap laki-laki, saya pukul mereka dengan melebas kayu. Laki-laki, saya pukul pantat mereka 3 kali. Kepada anak-anak perempuan, saya pukul telapak tangan 2 kali. Nah, itu juga adalah pengalaman indah. Memang, apalagi sekarang tidak dianjurkan untuk memukul anak didik. Tapi itu saya lakukan, mendisiplinkan mereka. Apalagi juga di dalam Alkitab, sudah diajarkan itu. Demi mendisiplinkan anak-anak, supaya mereka jerah, tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. Nah, pada kesempatan ini kepada mantan anak didik saya, kita bisa berkonsiliasi, bukan? Mungkin ada yang saya pernah pukul itu walaupun sudah lama dan jauh di mata. Nah, kali ini kita bisa saling memaafkan. Saya mohon maaf seandainya ada di antara kalian yang ada yang kecewa atau sakit hati. Ya, mohon maaf ya. Yang berikut, yang keempat, pertemuan yang tidak disangka-sangka. Baik pada waktu kami sudah kembali ke Medan, ada saja mantan anak didik yang tidak disangka-sangka. Mereka menyapa kami, Pak Daily, Pak Yuridis. Ya, dan terakhir sekarang, waktu kami sudah pindah di Tangerang ini, suatu kali kan saya dan istri saya jalan-jalan ke Giant. Tiba-tiba ada suara dari belakang, Pak Daily, Pak Daily. Saya menoleh dan dia mengatakan, Pak Daily ya? Iya, saya bilang. Saya Susanawati, Pak. Murid Bapak dulu di SMA. Oh ya? Dengan senang hati kita bisa bertemu di tempat ini. Dan sampai sekarang, pertemuan itu telah menjadi jembatan untuk kami sering berkomunikasi. Tempat tinggal mereka juga tidak jauh dari tempat tinggal kami. Itu adalah satu sukacita bagi kami. Yang kelima, ketiga anak kami semua lahir di kekuatan Siantar. Masa kecil mereka di Siantar. Anak saya pertama, Aris, tapi sekarang dia sudah meninggal. Dia meninggal pada tahun 2011. Anak kedua kami, anak perempuan, Berta Daily. Sudah menikah, 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dia adalah lulusan STT Amanat Agung Jakarta, dan demikian juga suaminya. Sekarang mereka melayani di GKY Bengkulu. Dan anak kami yang ketiga, Victor Daily, sudah berkeluarga. 1 orang anak perempuan. Kami bahagia dengan sukacita itu semua. Yang keenam, tetap ada komunikasi melalui Facebook dan WhatsApp. Termasuk melalui video-video yang saya munculkan ini. Ada saja mantan anak didik kami yang berkomentar, baik di Siantar, mereka di Medan, mereka di Jakarta, di tempat yang lain. Mereka senang.
seolah-olah mereka bisa sudah bertemu kembali dengan guru agamanya. Komentar-komentar mereka juga sangat positif. Saya ikut juga senang. Inilah sukacita. Kemudian yang ketujuh, sukacita kami dalam pelayanan. Reuni alumni SMA Kalam Kudus pada tahun 2011. Kami sudah di Medan. Ketika saya mendapatkan undangan itu, saya begitu senang. Apalagi karena reuni itu, undangan tersebut saya bisa penuhi dan saya hadir. Acara reuni itu luar biasa. Kami guru-guru mereka ditempatkan di hotel berbintang dan acaranya luar biasa. Kami senang ketemu kembali dengan guru-guru, dengan rekan-rekan pengajar, saling berbagi pengalaman. Dan mereka juga ada dari Jakarta, dari mana-mana, bahkan dari luar negeri. Ada kumpul mereka. Sukacita luar biasa. Dan terakhir, yang ke-8, ketika anak kami Aris sakit dan sampai meninggal dunia. Waktu dia sakit, opname dia di rumah sakit PGI Cikini di Jakarta selama 25 hari. Pada waktu itu, mungkin mantan anak-anak didik kami mendengar dan menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Itu anak bapak guru kita, anak bapak guru agama kita. Dan ada beberapa orang mereka mengunjungi di rumah sakit. Bahkan ada menitipkan tanda kasih untuk meringankan biaya perawatan daripada anak kami Aris. Kemudian 6 bulan kami merawat Aris. Kami kembali ke Medan. Sempat kami bawa ke Penang. Dan ketika Aris meninggal pada bulan April 2011, datang dari Pematang Siantar, mewakili gereja, sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga mantan-mantan murid kami. Mereka hadir. Mereka memberikan kata-kata penghiburan dan juga tanda kasih untuk kedukaan. Itulah semua tanda sukacita kami di dalam melayani Tuhan selama di Pematang Siantar. Dari semua melayani Tuhan di Pematang Siantar, saya boleh mengatakan satu kalimat: terpujilah Kristus Tuhan kita. Dialah yang telah melakukan segala perkara besar ini bagi kami dan bagi anak-anaknya yang telah diselamatkan. Saya adalah salah seorang yang terkecil di antara semua para pelayan, di antara semua pendidik bagi pekerjaan Allah yang besar di Pematang Siantar. Terpujilah Dia. Soli Deo Gloria. Amin.